Selamat pagi Bu Lis. Selamat pagi Bu Meli. Ya, hari ini saya akan supervisi di kelasnya jenengan ya. Nah, sebelum mengobservasi pembelajaran jenengan di kelas, saya ingin melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu ya. Hari ini hari Kamis ya Bu. Kamis tanggal 24 Oktober. Nama guru Setia Eka Bagian. Nanti pelajarannya apa ya Bu Lis? Pendidikan Pancasila. Materi apa Bu? Materi simbol Pancasila. Simbol Pancasila. Kelas berapa ini Bu? Kelas 2. Jadi nanti waktu percakapan kita kira-kira 10 sampai 15 menit ya Bu. Sebelum melakukan sesi pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Bu Lis, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai nanti apa ya? Ya, tujuan pembelajaran nanti ada dua. Yang Oke. pertama, dengan mengamati video, gambar, dan puzzle tentang simbol Pancasila. Peserta didik dapat mengidentifikasi simbol Pancasila dengan benar. Selanjutnya ada lagi Yang Bu Lis. kedua, dengan melakukan diskusi kelompok, Ya. peserta didik dapat menuliskan simbol Pancasila dengan benar. Menuliskan simbol Pancasila dengan benar. dua ya Bu Lis, tujuan yang hendak dicapai ya. Nah, nanti saya saat observasi hanya akan berfokus pada area pengembangan yang ingin Bu Lis capai. Adakah area pengembangan yang ingin dicapai Bu Lis? Ya, area pengembangan nanti juga ada dua. Ya, yang pertama apa? Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik Ya. dalam memahami konsep simbol Pancasila Konsep simbol Pancasila melalui video, gambar, dan puzzle. melalui video, gambar, dan puzzle. Dengan kedua, Yang kedua, meningkatkan keterampilan peserta didik untuk bekerja sama berani merepresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan baik dan percaya diri. yang baik dan percaya diri. Jadi ada dua area pengembangan yang ingin dicapai ya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep simbol Pancasila melalui video, gambar, dan puzzle. Yang kedua, meningkatkan keterampilan peserta didik untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan baik dan percaya diri. Nah, untuk mencapai area pengembangan ini nih Tulis, adakah strategi-strategi yang Tulis sudah siapkan? Untuk strategi yang saya persiapkan ada 5. Yang pertama, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Untuk memenuhi kebutuhan belajar, peserta didik yang menuntut keterlibatan peserta didik, keterlibatan peserta didik. selanjutnya Yang kedua, menggunakan alat peraga berupa video, gambar, dan puzzle untuk memudahkan peserta didik memahami materi memahami materi ya Bu. Ya. dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya Yang ketiga,
memberikan kebebasan kepada peserta didik. Kebebasan ya guys. Peserta didiknya dalam membentuk kelompoknya. Kelompok. Sesuai minat dan pemahaman peserta didik. Sesuai minat ya. Sesuai minat dan pemahaman peserta didik. Selanjutnya Yang keempat, mendampingi dan memberikan bimbingan. Kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang terakhir, yang kelima, menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning. PPL ya guys. Lima ya guys strategi yang sudah disiapkan. Jadi nanti saat observasi saya akan melihat strategi-strategi yang sudah disiapkan apakah sudah dijalankan atau belum untuk mencapai area pengembangan yang ingin Gulis capai ya. Jadi yang pertama tadi menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memilih tujuan belajar. Jadi nanti ada diferensiasi konten ya Gulis, proses juga produk ya. Yang kedua menggunakan alat peraga. Ini berupa video pembelajaran. Gambar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat, kuat, semangat. Yes. Selanjutnya, sebelum kita berdoa, Gulis mau tanya dulu. Tadi siapa yang berangkat awal? Dinda. Dinda. Untuk Dinda silahkan maju ke depan untuk duduk sama Gulis. Ya. Anak-anak, sebelum berdoa kita lakukan ice breathing. Yo, sambil gerak. Atas mencapai kita, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, sila berdoa. Yuk berdoa di. Selanjutnya Gulis akan melakukan presentasi. Nanti yang namanya Gulis pada kesepakatan yang telah kita buat ada keimanan, kebersihan terutama ya, dan sampai ke ini. Di pagi siapa yang sudah sarapan? Saya. Sudah sarapan semua ya? Tadi yang sebelum berangkat ke sekolah mencium tangan orang tua siapa? Saya. Alhamdulillah. Yuk, boleh turun dari tangannya. Oke anak-anak, nah kalian sudah belajar tentang lambang negara Indonesia. Nah, lambang negara Indonesia itu apa? Garuda. Hari ini kita akan belajar tentang
dapat mengidentifikasi simbol Pancasila melalui PPT atau video yang nanti akan kami sampaikan, ada poster dan LKP. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membagikan materi. Masing-masing dapat satu ya. Sudah dapat semua? Nah, materi ini nanti kalian bisa tempelkan di buku tulis sebagai tambahan materi ya. Untuk mendalami materi hari ini supaya kalian lebih paham, tulis ada video tentang simbol Pancasila. Yuk, kalian lihat ke layar ya. Tulis akan tampilkan. Mengenal simbol Pancasila. Kalian sudah siap? Apakah kamu tahu lambang negara Indonesia? Diperhatikan ke depan atau lihat layar. Adalah Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda. Burung Garuda melambangkan kekuatan. Warna emas pada Garuda Pancasila melambangkan kemuliaan. Tahukah kalian bahwa kepala burung Garuda itu menoleh ke kanan, kedua sayapnya mengembang. Kaki burung Garuda menyeberang sebuah pita. Pita tersebut bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Di tengahnya terdapat perisai apartemen. Perisai melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan. Di tengah-tengah perisai terdapat garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa. Warna dasar pada perisai ada 3 warna. Warna merah dan putih melambangkan warna kebiruan bersama. Dan warna hitam berada pada bagian tengah. Di dalam perisai memuat 5 simbol Pancasila. Apa saja ya 5 simbol tersebut? Simbol-simbol tersebut adalah sila ke-1 bintang yang bercahaya, sila kedua rantai, sila ketiga benteng, sila keempat kepala benteng, sila kelima padi dan kapas. Simbol sila ke-1 adalah bintang yang bercahaya. Letak simbol berada di tengah perisai. Bunyi sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Rantai adalah simbol sila kedua Pancasila. Rangkaian rantai terdiri dari 17 mata rantai yang saling menyambung dan tidak terputus. Simbol rantai terletak di pojok kanan bawah perisai. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga Pancasila. Pohon beringin adalah pohon yang besar dan kokoh. Letak simbol ada di bagian pojok kanan atas perisai. Bunyi sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kepala benteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Letak simbol ada di bagian pojok kiri atas perisai. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas adalah simbol sila kelima Pancasila. Jumlah padi dan kapas masing-masing 1 tangkai. Letak simbol ada di bagian pojok kiri bawah perisai. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian materi kali ini.
pembelajaran hari ini sudah selesai. Setelah kalian melihat video tadi, nah sebutkan 5 simbol dalam Garuda Pancasila secara urut. Yang pertama ada apa simbolnya? Bintang. Terus kedua orang emas. 3 pohon beringin. 4 kepala banteng. 5 dan kapal. Oke, tulis akan menuliskan ya. Tadi apa saja simbol Pancasila. Satu, tadi gambarnya apa? Bintang. Di sini ada gambar bintang. Nah, sila pertama bunyinya bagaimana? Sila pertama yang Maha Esa. Terus yang kedua simbolnya apa? Simbolnya rantai. Bunyinya bagaimana? Kemanusiaan. Terus yang ketiga simbolnya simbolnya dulu. Pohon beringin bunyinya Persatuan Indonesia. Terus yang keempat ini yang paling banyak. Ini simbolnya kepala banteng. Bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, terus yang terakhir kelima padi dan kapas. Bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya Bulis akan memperkenalkan poster. Poster apa ini? Garuda. Nah tadi ada 5 simbol. Bagaimana cara mengingatnya dan letaknya? Nah dilihat. Banteng tadi di mana letaknya? Di tengah. Di tengah ya. Terus yang simbol kedua ada apa? Rantai emas ada di bawah. Berarti hitungnya gini dari bawah. Terus ini namanya apa? Kiri apa kanan? Kiri. Terus atasnya rantai emas ada pohon beringin. Ini sila ke? Setelah pohon beringin ada kepala banteng. Sila keberapa? 4. Terus yang terakhir sila kelima ada
simbolnya? Yang keempat. Simbolnya? Dan yang terakhir. Simbolnya? Sambil ikut nyanyi ya, boleh yang tahu. Pancasila Nusantara ada 5 simbolnya. Sila 1 bintang dan 2 rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala benteng, 5 pelangi dan kapas. Aku tahu semua simbol silanya, dan aku tak akan lupa. Tulis minta 5 anak mantu Pak, nanti gantian. Berarti dari Bunda, Leli, Sandi, terus Fatan, terus Nina. Yuk maju ke depan. Ke depan garis. Pas 5 ya, simbol Pancasila ada 5. Nah, ini tulis bagi. Yuk kita urutkan dari sini ya, dari Lina dari sini ya. Sila pertama, ayo ke sini. Yang sila pertama sini, yuk geser. Terus sila kedua. Geser lagi sini samanya. Nah, ketiga, benar. Keempat, ditunjukkan. Nah, kelima, sudah urut semua? Selanjutnya kita ke LKPD, membuat mini booklet. Apa itu mini booklet? Ada yang tahu? Buku mini. Mini itu kan kecil. Book itu artinya buku, berarti buku kecil. Nah, tulisan dibagikan sesuai warna dan kelompoknya. Ini ada warna merah, berarti kelompok merah. Terus ada kelompok kuning, ada kelompok coklat, ada kelompok biru, ada kelompok. Nah, sebelum kalian mengerjakan, yuk dilihat depan dulu. Tulis kasih contoh ya, nanti hasilnya seperti ini. Tadi kalian kan sudah mendapatkan ini. Nah, ini juga ini ada nama anggota. Nanti ditempel ke depan ya. Nanti ditekuk dulu. Ditekuk jadi 2 seperti buku. Jadi 2 ya. Jadi 2. Ya sudah ditekuk. Terus tadi kalian sudah dapat kertas. Kertas yang nama kelompok. Nama kelompok dulu satu-satu sesuai yang disampaikan tulis. Nah, ada nama kelompok. Nama kelompoknya dipotong, dijari, nanti ditempel di depan. Itu sesuai nama kelompoknya. Ini nama kelompoknya merah, kuning, coklat, biru, hijau. Yang lain ada yang motong ini puzzle-nya. Kerjanya cepat. Yuk, nama kelompoknya ditulis. Biar sama-sama kerja semua di kelompoknya. Ada yang bikin puzzle. Nah, ini tadi kan ada 2 LKPD kan. Satu ini ada puzzle, yang kedua ini mengisi kolom Pancasila. Nanti kan kalian berdua gantian, ada yang mengerjakan puzzle, ada yang mengerjakan Yuk, apa simbol sila pertama dalam Pancasila? Bintang. Yang terakhir
belajarnya. Tulis akan bertanya pada saya. Bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Untuk Tasya, yang sulit yang bagian mana? Simbolnya belum hafal. Oke, besok belajar lagi. Terus, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senangkah? Apa pusing? Alhamdulillah. Senang ya melihat video ya? Oke. Selanjutnya yang terakhir, tanya. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari materi ini? Jadi paham apa jadi pusing? Materi untuk minggu depan adalah makna lambang Pancasila ya. Oke. Sekian pembelajaran dari Bulis. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kampus Belasari, CGP Angkatan 11. Saya bersama dengan Karauf, pengajar praktik, dan Bu Listia sebagai rekan sejalan. Hari ini saya akan mempraktekkan pasca observasi supervisi akademik dengan Bu Listia sebagai guru kelas 2. Selamat siang, Bu Lis. Selamat siang, Bu Mary. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lis? Alhamdulillah baik. Nah, kemarin kan saya sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Lis Y, dan hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya akan memberikan tanggapan dan beberapa pertanyaan kepada Bu Lis selama melakukan observasi kemarin Y. Yang pertama, saya akan memberi tanggapan kepada pembelajaran Bu Lis kemarin saat saya observasi. Sudah bagus, Bu Lis, runtut langkah-langkahnya, ada video, poster, puzzle, sehingga anak-anak itu semangat dalam belajar. Mereka juga memperhatikan dengan seksama. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Lis dengan jalannya observasi kelas yang kemarin sudah Bu Lis lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Lis terkait dengan jalannya observasi kemarin, Bu Lis? Iya, Bu Mary, karena kemarin waktu observasi, karena ada HP ya, jadi agak grogi sedikit karena belum terbiasa di video. Mungkin saya merasa tegang. Awalnya merasa grogi, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu. Oke, jadi Bu Lis merasa tegang ya di awal, tapi alhamdulillah sudah berjalan baik ya, Bu Lis. Bisa Bu Lis ceritakan kembali apa tujuan dari pembelajaran kemarin, Bu Lis? Oke, berdasarkan rancangan yang saya tuliskan kemarin ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi simbol Pancasila dengan mengamati video, poster, dan puzzle dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan simbol Pancasila melalui diskusi kelompok dengan tepat. Ya, jadi kemarin ada 2 tujuan pembelajaran ya yang ingin dicapai Bu Lis ya. Yang pertama tadi pembelajaran yaitu mengidentifikasi simbol Pancasila dengan mengamati video, poster, dan puzzle. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan simbol Pancasila melalui diskusi kelompok dengan tepat ya Bu Lis. Nah, untuk selanjutnya bisa Bu Lis ceritakan kembali dari area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah dan tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan. Iya, Bu Mary. Untuk tahapan, tentunya yang pertama saya membuat perangkat pembelajaran, mulai dari modul ajar, asesmen, bahan ajar, serta media. Kemudian untuk area pengembangan. Dari area pengembangan saya dalam mengembangkan kelas yang memenuhi kebutuhan belajar murid dan pendekatan dalam pendampingan murid, saya menggunakan strategi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan media, mengamati video,
poster, puzzle, dan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini saya membuat mini booklet dan mempresentasikan hasil diskusi. Gitu. Oh, berarti tulis ini menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, dan mendampingi murid dalam diskusi kelompok, membuat mini booklet ya tulis. Selanjutnya, area pengembangan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan belajar murid dan pendekatan mendampingi murid ya tulis. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau masih adakah yang kurang menurut tulis? Menurut saya, alhamdulillah saya sudah melaksanakan di kelas kemarin ya Bu. Ya. Namun memang masih ada kekurangan saat menjelaskan. Gitu Bu. Baik, jadi menurut tulis sudah dilakukan ya, sesuai berjalan dengan sesuai, namun masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa saja kekurangan atau kendala-kendala yang mungkin tulis hadapi selama proses pembelajaran di kelas? Ya, kekurangan atau hambatan-hambatan yang terjadi saat saya melakukan observasi mungkin juga sama dialami oleh guru-guru yang lain juga ya Bu. Di mana masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya ya, siswa tersebut kurang aktif. Iya. Oh, jadi masih ada beberapa siswa ya Bu yang belum terlibat aktif dalam kelompok. Ada yang suka bermain sendiri ya Bu. Iya. Mungkin memang karena kelas rendah ya Iya. Bu, jadi masih susah mengondisikan. Nah, baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif, kurang terlibat dalam diskusi dan sering bermain sendiri ya Bu. Nah, kalau kira-kira kalau hal itu terjadi Bu, mengapa kok mereka bisa kurang aktif, kurang bisa terlibat dalam diskusi? Kira-kira apakah penyebabnya menurut Bu? Mungkin dalam pembagian kelompok ya Bu Mel, saya sudah menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin sebelumnya saya memberikan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dalam kegiatan di kelas harus seperti apa. Tetapi saat pelaksanaan mungkin dipengaruhi tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Apalagi anak kelas rendah yang masih suka bermain sendiri dan mungkin tidak fokus memperhatikan materi saat saya mengajar. Oh, berarti tulis itu sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran yang diferensiasi ya Bu, menentukan kelompok berdasarkan minat dan kebutuhan. Ada gaya belajar auditori, visual, kinestetik. Tapi mungkin memang pas pelaksanaannya ada anak yang bermain sendiri karena memang kelas rendah ya tulis, mungkin ada yang cepat menangkap, ada yang kurang bisa cepat paham. Jadi yang banyak yang masih mengusili temannya itu tulis. Jadi seperti itu ya Bu. Baik, jika demikian, apa rencana tulis ke depan nih untuk membuat semua peserta didik tulis itu mau terlibat aktif dalam diskusi, mau mendengarkan, cepat menangkap pemahaman dari yang diajarkan tulis? Apa yang ingin tulis rencanakan? Mungkin saya akan mendampingi dan terus memberikan motivasi kepada anak yang kurang dalam pemahaman materi untuk lebih berani berpendapat dan terlihat aktif saat berdiskusi dengan memberikan bimbingan individual. Gitu punya. Jadi tulis ingin merencanakan untuk kedepannya akan mendampingi secara individual ya Bu kepada anak-anak yang memang mungkin ada kurang pemahamannya. Terus mendampingi, memberikan motivasi juga ya tulis agar mereka terlibat aktif saat diskusi. Baik, rencana yang bagus tulis. Nah, kira-kira kapan nih akan tulis lakukan rencana perubahan ini? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya dan kemungkinan besok dan seterusnya. Ya, baik, tulis rencana yang bagus nanti ya tulis untuk bisa mengaktifkan strategi dalam mendampingi secara individual, melakukan memberikan motivasi untuk anak. Semoga nanti pelaksananya dapat berjalan lancar ya tulis. Saya tunggu lagi cerita selanjutnya dari tulis. Mungkin dari Pak Rauf ada yang ingin disampaikan, monggo. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Diberikan ada beberapa catatan yang berkenaan yang akan saya sampaikan tentang prinsip coaching. Jadi prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan pada kegiatan saat ini
tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Saya tadi sudah sudah melihat itu jadi disampaikan. Kemudian yang kedua yaitu tidak menggurui atau memberikan saran, itu juga sudah saya lihat sudah terlaksana. Kemudian prinsip voting yang kedua adalah proses kreatif. Proses kreatif ini ada 3 poin. Yang pertama, ucapan 2 arah dengan yang dirasakan dibuatnya berbicara. Nah, tapi ini saya lihat memang sudah rekan banyak berbicara, tetapnya terlalu cepat. Cepat sekali, jadi istilahnya untuk gaya percakapan itu kurang terlihat gitu ya, jadi terlalu cepat gitu. Kemudian yang kedua, mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan yang jelas, kemudian berkata. Saya tadi sudah melihat ketika rekan sejawat itu tadi menjelaskan atau memberikan uraian, dengan berusaha untuk menegaskan kembali atau mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh rekan sejawat. Kemudian bertanya, ini sudah ada. Kemudian pertanyaan yang digunakan ini harus pertanyaan yang menggali. Saya tadi juga sudah menemukan itu tentang pertanyaan yang menggali. Dan menggali apa? Tentunya adalah menggali untuk memaksimalkan potensi. Ini prinsip voting yang ketiga. Yaitu percakapan ini menghasilkan tidak lanjut konkret. Jadi saya juga sudah melihat tindakan depan ini kan merupakan percakapan untuk menghasilkan tindak lanjut konkret gitu. Nah, ini tindak lanjut ini adalah berasal dari rekan sejawat. Kemudian yang ketiga, ini percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi tadi kelihatannya kok belum ada percakapan penutup yang merupakan kesimpulan dari rekan sejawat. Nah, itu yang terkait dengan dengan prinsip voting. Kemudian berikutnya yaitu mengenai area pengembangan. Jadi area pengembangan di sini ini ada tiga sub, yaitu yang pertama mengubah lingkungan kelas, juga menyampaikan belajar, kemudian yang kedua mengatur proses belajar yang efektif, kemudian yang ketiga melakukan assessment dan melakukan umur balik. Dari tadi kalau saya lihat dari konsen yaitu area pengembangannya ini yang pertama tadi apa saya lupa ya, apa kenyamanan kelas atau Iya, bagaimana? mengembangkan kenyamanan kelas dengan mengembangkan dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Oke. Kemudian yang kedua pendekatan atau penggunaan strategi dalam pembelajaran ya. Iya, kita tidak tahu sebenarnya Pak yang mendampingi muridnya. Nah ini kan kalau yang harus belajar mengajar ini ada 5 poin. Yang pertama mulai dari pembukaan, proses belajar, kemudian ada muatan sosial emosionalnya, kemudian pendekatan dalam murid terkait dengan scaffolding dan sebagainya, kemudian penggunaan strategi pembelajaran dan penutup proses pembelajaran itu. Nah ini nanti ya saya istilahnya sudah melihat, tapi perlu ditegaskan kembali yang mana dan yang sedang dikembangkan gitu. Itu berarti setidaknya memang ada pengembangan itu ada juga. Kemudian yang catatan saya terakhir, Bu Meli atau objeknya ini belum memberikan catatan-catatan selama observasi. Jadi harusnya jenengan membuat catatan-catatan selama observasi bagaimana ketika pengembangan kelas yang nyaman, kemudian bagaimana proses minggu mulai dari pembukaan sampai penutup, dan bagaimana asesmen yang dilakukan. Itu tadi belum ada. Ya saya kira itu